Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Kali ini kita akan meneruskan belajar kita tentang mata kuliah Knowledge Management, yang mana pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang learning organization dan organizational learning. Ya. Jadi ini adalah dua istilah yang berbeda tapi saling berkaitan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Learning organization atau organisasi pembelajaran, disingkat LO, ya, merupakan organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk terus-menerus melakukan penyesuaian dan perubahan. Ya. Jadi organisasi itu mencoba untuk secara konsisten belajar. Belajar untuk apa? Untuk melakukan pengembangan, ya. Pengembangan kapasitas. Pembelajaran lingkar tunggal ini ada dua nih jenisnya. Ada namanya single loop learning atau pembelajaran lingkar tunggal. Memperbaiki kesalahan dengan menggunakan prosedur masa lalu dan kebijakan masa kini. Jadi kalau single loop learning itu ketika seseorang individu ataupun kelompok di dalam organisasi itu melakukan kesalahan, itu diperbaiki menggunakan prosedur yang sudah menjadi aturan di dalam organisasi itu, ya. Dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, ya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi aturannya tetap pakai yang lama, tetapi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Baik, kemudian ada juga double loop learning. Jadi kesalahan itu diperbaiki dengan memodifikasi tujuan, kebijakan, prosedur, baku, kinerja. Jadi ketika seseorang ataupun kelompok di dalam organisasi itu melakukan kesalahan, itu dievaluasi secara total. Yang dievaluasi apa? Kira-kira tujuannya salah nggak sih gitu kan? Apakah tujuan ini kurang cocok dengan organisasi ini gitu, misal. Kemudian kebijakannya tuh seperti apa? SOP-nya gitu kan? Itu seperti apa? Jadi itu dua tipe learning organization. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Lah, ini ciri-ciri organisasi pembelajaran. Yang pertama ada satu visi bersama yang diyakini dan disepakati semua orang. Nah, ini. Jadi visi itu cuma satu, ya. Kalian pernah lihat nggak visi itu ada lebih dari satu? Ya. Saya belum pernah lihat. Tapi saya yakini bahwa visi itu cuma satu memang. Kemudian ketika itu mau dijabarkan, maka dijabarkan menggunakan misi, ya, menggunakan misi. Yang kedua nih, orang meninggalkan cara berpikir lama dan prosedur standar yang mereka gunakan untuk menyelesaikan persoalan dan menjalankan pekerjaan. Nah, ini masuk dalam tadi kriteria yang double loop learning, ya. Jadi cara lama, prosedur lama itu dicoba untuk dievaluasi. Apakah memang ini tidak berjalan sesuai dengan tujuan ataukah hal sebaliknya? Itu kan. Kemudian yang ketiga, para anggota memahami segenap proses, aktivitas, fungsi, dan interaksi organisasi dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem interrelasi. Jadi gini ya,
namanya organisasi pembelajar itu pasti di dalamnya ada sebuah culture. Culture itu pasti memuat unsur-unsurnya. Salah satunya adalah anggota, ya. Anggota organisasi itu, entah itu level karyawan ataupun direksi ataupun pemilik perusahaan atau pemilik organisasi, ya. Entah itu pustakawan ataupun pegawai biasa ataupun kepala perpustakaan, itu harus meyakini dan memahami bahwa dia itu bagian dari sebuah sistem, ya. Jadi merasa memiliki, ini perpusku, itu kan, ini perusahaanku, maka apapun yang terjadi pada perpusku, organisasiku, itu akan berdampak padaku, kayak gitu, ya. Kemudian orang secara terbuka saling berkomunikasi, ya, tanpa merasa takut pada kritik atau hukuman. Lah ini, jadi komunikasi itu tidak hanya sebatas teman sebaya kita atau partner kerja kita yang ditugaskan dalam satu divisi saja, tidak. Tetapi komunikasi yang baik itu komunikasi secara vertikal ataupun horizontal, ya. Memang terkadang kita tuh merasa takut, merasa minder ketika kita tuh mencoba berkomunikasi dengan secara vertikal, ya. Tapi itu perlu dilakukan untuk menumbuhkan culture lingkungan yang bagus. Oke. Kemudian orang meninggalkan kepentingan pribadi dan kepentingan unit. Ya, ini. Jadi yang terpenting itu bukan kepentingan kita sendiri ataupun kepentingan kelompok kita, tapi kepentingan organisasi kita. Nah, itu yang terkadang masih sulit, ya. Terkadang masih sulit. Banyak orang yang rela meninggalkan kantor hanya karena semisal ada janjian dengan siapa, semisal sama pacarnya, sama teman-temannya, gitu kan. Padahal itu kepentingan pribadi. Ada hal yang lebih penting dari itu, yakni kepentingan organisasi. Oke. Nah, bagaimana cara mengelola pembelajaran? Ini menurut Robin and Chas, cara mengubah sebuah organisasi menjadi organisasi pembelajar yang tiada henti. Yang pertama adalah menyusun strategi. Strateginya pakai apa itu kan? Counter attack, defense atau gimana itu kan? Atau tiki taka itu kan? Manajemen perlu mengeksplisitkan komitmen terhadap perubahan, inovasi dan perbaikan terus-menerus. Ya, strateginya harus jelas. Ini biasanya harus benar-benar ditekankan oleh level top manajemen, ya, pimpinan perusahaan misal. Kemudian rancang kembali struktur organisasi, kurangi formalitas, rampingkan struktur, lebih memanfaatkan tim-tim lintas fungsi dan interdependensi akan diperkuat dan yang kita dapat kurangi. Nah, perampingan struktur organisasi, ya. Perampingan struktur ini mudah-mudah gampang, ya. Jadi kalau kita lihat struktur organisasi itu kan pasti ada ketua, kemudian ada pembina, kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris 1, 2, bendahara 1, 2, baru unit gitu. Itu kalau kita melihat dari ini itu kan, itu kita perlu mengevaluasi kira-kira bagian struktur mana yang sudah tidak diperlukan, itu kan, sudah tidak diperlukan, atau malah kira-kira unit ini sama unit ini bisa disatukan dalam satu wadah satu, gitu kan. Itu bisa juga, ya, itu bisa juga. Kemudian bentuk kembali culture organisasi, ya. Ini manajemen menentukan warna culture baik melalui apa yang dinyatakan maupun yang dilakukan. Jadi culture budaya, ya, itu kan, itu pasti mempengaruhi organisasi itu.
Dan budaya ini bisa saja dieksplisitkan dalam sebuah bentuk peraturan di dalam organisasi itu, atau perilaku dari setiap individu di dalam organisasi. Ya, cara pemimpinan itu menyapa bawahannya, kemudian cara antar anggota itu berbicara gitu kan. Apakah anggota itu disuruh masuk jam 8 datang memang jam 8 tepat, atau malah sebelum jam 8 sudah sampai di kantor gitu kan. Pimpinan itu apakah dia masuk kerjanya itu rutin setiap hari atau tidak. Nah, itu berupa culture ya, culture. Oke. Nah, kalau tadi itu kita organisasi pembelajaran LO, sekarang kita masuk ke pembelajaran organisasi atau bisa disingkat dengan OL. Pembelajaran organisasi merupakan aktivitas pembelajaran yang bersifat organisasional. OL bergantung pada proses kognitif individu-individu dalam sebuah organisasi. Jadi kalau tadi LO itu fokusnya adalah individu di dalam organisasi, ya, person to person, orang per orang. Tapi kalau pembelajaran organisasi ini sifatnya adalah kelompok, satu tim, satu grup gitu kan. Nih, sekarang kita lihat hubungan learning organization dengan organizational learning, LO dan OL, itu apa sih? Gitu kan? Secara ringkas, LO, learning organization, bermakna organisasi yang memberikan kesempatan pekerjanya untuk selalu bekerja, untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Jadi itu kalau LO itu dia mempersilahkan, kamu mau pelatihan apa? Oke, saya kasih izin lah gitu. Ya, kamu mau apa? Mau workshop apa? Oke, tak izinkan. Kamu mau webinar apa? Tak izinkan gitu. Jadi kita perusahaan atau organisasi itu memberikan kesempatan sedalam-dalamnya, kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk anggotanya yang mau belajar. Kayak gitu ya. Tapi, nah ini, saat pekerja ini sudah ahli atau kompeten, dia bisa saja itu malah resign ya, keluar dari organisasi itu dan pindah ke tempat lain. Ya. Dan itu ketika dia pindah ke tempat lain, maka yang dibawa itu adalah tacit knowledge-nya. Masih ingat ya? Tacit knowledge ya. Ada tacit, ada explicit knowledge. Ya. Jadi yang ketika dia sudah merasa ahli, merasa pintar, sudah dibiayai oleh kantor gitu kan. Kemudian dia merasa, oh aku di sini gajiku kurang gede, aku tak pindah saja. Itu bisa saja. Kemungkinannya, hal terburuknya adalah ketika dia pindah gitu kan. Itu pasti secara tidak langsung akan menghambat proses organisasi itu. Ya. Makanya kalau kalian amati itu, kalian belum masuk dunia kerja ya. Saya sedikit cerita. Jadi banyak teman saya itu ketika masuk di kampus di perpustakaan kampus gitu, itu dia sistemnya kontrak. Kamu saya kontrak di sini 2 tahun. Gajimu segini, setiap bulan segini. Nah, ketika kamu pengen apa, misal mau ikut seminar, oke saya bayarin kamu ikut saya kasih biaya lah, free dari kampus. Tapi ketika kamu nanti kok sebelum 2 tahun memutuskan untuk berhenti dari kampus itu, maka kamu harus mengganti biaya yang sudah diberikan kampus. Jadi mulai gaji harus dikembalikan, kemudian biaya-biaya itu harus dikembalikan. Itu ada, ya. Teman saya banyak yang seperti itu. Lah, itu kelemahannya, gitu kan? Oke, kita sekarang coba lihat ini.
Kalau tadi tuh learning organization, sekarang organization organizational learning ya. Itu pekerja yang sudah kompeten atau sudah ahli atau sudah punya pengetahuan, tajid knowledge-nya yang banyak, itu didorong untuk mengcapture atau mengeksplisitkan ilmu yang dia punya dalam bentuk SOP, dalam bentuk apa namanya buku panduan, dalam bentuk semisal artikel yang dia miliki gitu, ya. Jadi eh, gini, ketika organisasi itu membiayai seseorang gitu kan, orang itu jadi pinter, kemudian orang itu wajib untuk memberikan ilmunya lewat apa? Lewat satu, dia mungkin bikin SOP, entah apalah, atau dia membuat sebuah artikel kemudian disubmit ke jurnal, atau dia membantu memberikan pelatihan tentang A atau tentang B. Nah, itu secara knowledge management ya, urutannya itu sudah masuk dalam tahap explicit knowledge ya. Ada tajid, kalau tadi itu learning ya, learning organization itu kan cuma hanya tajidnya saja yang dia miliki. Tapi ketika masuk organizational learning, dia masuk dalam tahapan eksplisitnya. Eksplisitnya. Oke. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Agar proses organisasi itu bisa berjalan gitu loh. Walaupun nanti dalam waktu kemudian hari si orang itu berhenti bekerja. Nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa, Pak? Iya, karena sudah ilmu yang dia miliki sudah dieksplisitkan dalam bentuk-bentuk tadi. Ada SOP, peraturan, artikel, pelatihan, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, bisa difahami ya. Oke. Kalau bisa anggukkan kepala. Oke. Saya melihat dari sini. Oke, sekarang kita lihat ini. Nah, ini. Ini tuh kalau yang sebelah kiri. Layarnya sebelah kiri. Itu model apa? Learning organization. Ya. Jadi individu itu dia dilatih secara intuitif, interpretatif, dan praktisnya. Kemudian itu disebarkan gitu kan, didiskusikan, tapi dia tidak mengeksplisitkan itu. Maka itu hanya dalam bentuk sebatas text knowledge saja. Beda halnya dengan ini organizational learning yang sebelah kanan itu. Individu punya kemampuan intuitif, interpretatif, praktis. Kemudian itu dilatih hingga dia membagikan pengetahuannya dan kemudian dituangkan dalam bentuk SOP, kemudian peraturan ya. Kemudian itu akan menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi organisasi itu. Lah, bisa difahami ya bedanya ya. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, lah terus yang bagus yang mana? Jelas, proses ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini adalah kesatuan yang utuh untuk mewujudkan knowledge management yang bagus di dalam sebuah organisasi. Terlebih itu adalah perpustakaan, ya. Baik. Jadi materi kali ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian bertanya di kolom di kolom forum diskusi yang sudah disediakan di e-learning. Jadi seperti itu ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.